Assalamualaikum anak-anak, kita ketemu lagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungannya. Baik, kali ini kita akan mempelajari satu materi tentang bilangan bulat ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi penjumlahan pada bilangan bulat. Siswa dapat mengidentifikasi pengurangan pada bilangan bulat. Baik, kita ke pengertian dari bilangan bulat dulu. Yang dimaksud dengan bilangan bulat adalah bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan bulat cacah positif. Untuk bilangan bulat negatif itu tandanya adalah min atau seperti pengurangan, dan positif tandanya adalah plus. Ini adalah contoh dari benda yang punya angka-angka bilangan bulat. Adalah contoh termometer ya. Yang kedua, ini contoh penggunaan bilangan bulat, yaitu untuk mengukur kedalaman laut. Atau contoh yang ketiga adalah zona waktu. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tanda plus 9, plus 8, plus 7 ya, itu adalah contoh dari bilangan bulat. Lalu bagaimana letak bilangan bulat pada garis bilangan? Letak bilangan bulat pada garis bilangan, contoh ada himpunan B di mana anggotanya adalah titik-titik, negatif 3, koma negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu letaknya bagaimana pada garis bilangan? Nah, ini disebut suatu garis bilangan ya. Kalian perhatikan di sini negatif 4 ya sampai ke 4 yang positif ya. Di situ negatif 4 posisinya ada di kiri, lalu posisi 4 yang positif ada di sebelah kanan. Nah, untuk keterangan dari gambar tadi adalah yang pertama, bilangan bulat negatif merupakan bilangan bulat yang kurang dari 0. Lalu posisinya ada di sebelah kiri dari 0. Yang kedua, bilangan bulat positif adalah suatu bilangan yang lebih besar dari 0 dan posisinya ada di sebelah kanan 0 ya. Jadi ingat, untuk bilangan negatif artinya kurang dari 0 dan letaknya ada di sebelah kiri 0 dan positif ada di sebelah kanan 0. Contoh ya, berilah tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan dari soal di bawah. Nah, ada suatu garis bilangan ya, di mana yang paling kiri adalah negatif 8, negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, dan 8. Soal yang pertama, negatif 8, titik-titik 8. Nah, ini bagaimana tandanya? Apakah kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? Nah, jawabannya adalah negatif 8 kurang dari 8. Nah, kenapa negatif 8 kurang dari 8? Itu karena negatif 8 letaknya ada di sebelah kiri dari 8. Itu ya. Jadi yang kiri itu lebih kecil daripada di sebelah kanannya.
Nah, karena negatif 8 ada di sebelah kiri dari 8, maka negatif 8 itu lebih kecil daripada 8. Untuk contoh yang kedua, 12 titik-titik negatif 35. Nah, 12 titik-titik negatif 35. Kira-kira menurut kalian bagaimana tandanya? Iya, betul ya. 12 itu lebih besar daripada negatif 35. Karena 12 letaknya ada di sebelah kanan dari negatif 35 ya. Yang ketiga, negatif 150 titik-titik negatif 200. Nah, ini sama-sama negatifnya nih. Kira-kira bagaimana tandanya, lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Ya, negatif 150 lebih besar daripada negatif 200. Itu karena negatif 150 letaknya ada di sebelah kanan dari negatif 200. Ya, paham ya? Jadi, semakin ke kiri itu semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Soal selanjutnya, 20 titik-titik 20. Nah, 20 titik-titik 20. Bagaimana kira-kira tandanya? Iya, pinter. 20 sama saja dengan 20, itu sama dengan 20. Soal yang kelima, negatif 55 titik-titik 25. Nah, bagaimana tandanya? Negatif 55 kurang dari 25. Itu karena negatif 55 letaknya ada di sebelah kiri dari 25. Ya, mudah-mudahan dari kelima contoh tadi kalian bisa paham tentang posisi dari bilangan negatif itu ya. Sekarang kita akan mempelajari operasi bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan dengan bantuan kalkulator, dengan cara biasa, atau dengan garis bilangan. Ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menggunakan garis bilangan. Baik, cara menggunakan atau cara mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Yang pertama, bilangan bulat yang positif, arah anak panahnya akan ke kanan. Ya, ingat, kalau positif, arah anak panahnya ke kanan. Jadi kalian harus jalan, harus cari angka itu ke kanan ya. Yang kedua aturannya adalah kalau bilangannya negatif, maka arah anak panahnya akan ke kiri. Itu adalah dua aturan dasar dalam menggunakan garis bilangan untuk menjumlahkan ya. Contoh, jumlahkan dengan menggunakan garis bilangan. Yang pertama, 5 ditambah 2 sama dengan berapa? Lalu 3 ditambah negatif 5 sama dengan berapa? Negatif 5 ditambah negatif 2. Lalu yang keempat, 15 ditambah dengan negatif 25. Baik, kita akan jawab soal yang pertama. 5 ditambah 2. Nah, kita siapkan dulu garis bilangannya. Nah, itu susunan angkanya ya. Baik, yang pertama adalah 5. Nah, kalian lihat 5 itu adalah positif. Ingat ya, kalau positif kalian harus jalannya ke arah mana? Iya, ke arah kanan. Nah, di situ ada kucing ya. Nah, 5 berarti kucing ini dia akan lari kemana? Ke kanan. Baik. Iya,
dia akan lari ke kanan sampai ke angka 5. Kenapa angka 5? Karena di soalnya adalah positif 5. Nah, jadi kucing itu dia akan berlari dari 0 sampai ke 1, sampai ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Itu maksudnya adalah positif 5. Lalu ditambah dengan 2. 2-nya juga positif. Berarti harus ke kanan lagi sebanyak 2 kali. Baik, nah itu dia lari lagi sebanyak 2 kali. Dari 5 ke 6 lalu ke 7. Nah, maka hasilnya adalah berapa itu? 7 ya. Maksudnya adalah 7. Yang kedua, negatif 5 ditambah negatif 2. Lalu bagaimana pada garis bilangannya? Negatif 5 ya. Kita mulai dari 0 dulu ya. Ingat, setiap kita mau mulai menghitung pada garis bilangan, dimulai dari 0 dulu. Negatif 5. Negatif 5 ke kiri ya. Cari negatif 5 atau jalan ke kiri sebanyak 5 kali. Nah, itu ada gambar elang, dia sedang terbang dari 0 sampai ke kiri negatif 5. Itu maksudnya adalah negatif 5 ya. Lalu ditambah negatif 2. Negatif lagi, berarti harus ke kiri lagi. Nah, itu yang negatif 5, maka dia jalan lagi ke kiri sampai ke negatif 7 ya. Jadi hasilnya adalah negatif 5 ditambah dengan negatif 2 adalah negatif 7 ya. Bagaimana, sudah paham ya? Kita lanjut ke contoh yang ketiga. 3 ditambah negatif 5. Berapa hasilnya? Baik, kita siapkan dulu garis bilangannya. Kita susun angkanya ya. 3. Ya, positif ya 3-nya. Ya, dari 0 lagi. Nah, itu orang gantian, anak kecil. Dari 0. Sebanyak berapa kali harus jalan dia? Harus sebanyak 3 kali. Iya. 1, 2, 3 itu ya, karena positif 3 ya. Lalu ditambah negatif 5. Nah, yang pertama dia jalan ke kanan sebanyak 3 kali karena positif. Lalu ditambah negatif 5. Kemana jalannya? Iya, jalan ke kiri. Berarti anak ini harus belok, dia harus mundur. Sebanyak berapa kali? 5 kali. Ya, itu dia. Dari 3 dia mundur balik lagi ke 2, ke 1, ke 0, negatif 1, negatif 2. Jadi 3 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 2. Untuk contoh yang keempat, 15 ditambah negatif 25. Nah, kita akan hitung hasilnya pada garis bilangan. Nah, ini dari negatif 20, negatif 15, negatif 10, negatif 5, dan seterusnya. Jadi angkanya sengaja intervalnya 5 ya. 15 positif, berarti harus jalan ke arah kanan ya. Nah, cari 0 dulu, dia harus jalan sampai ke 15 karena positif 15. Lalu ditambah negatif 25. Balik lagi, harus belok ini anak. Nah, itu dia ya. Jadi harus belok sampai jalan ke 25 ya. Dari 15 ke 10 itu 5. 10 ke 5 itu adalah 5 lagi jadi 10. 10 dari 5 ke 0 berarti tambah 5 lagi ya. Lalu dari 0 ke negatif 5 berarti sudah jalan 20. Lalu dari negatif 5 ke negatif 10 berarti sudah jalan 25. Maka hasilnya 15 ditambah negatif 25 adalah negatif 10. Ya, itu ada kapal. Nah, ini hanya untuk hiburan saja ya.
Lalu bagaimana caranya mengerjakan bilangan bulat yang pengurangan ya pada garis bilangan? Baik, kalian harus perhatikan ini. Pada pengurangan kita menggunakan rumus A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B ya. Jadi A dikurangi B itu sama saja dengan A ditambah dari negatif B. Contoh 5 dikurangi 3 ya, 5 dikurangi 3, maka pada garis bilangannya 5 itu positif ya. 5 adalah positif, berarti kita harus jalan dari 0 sampai ke 5 ya, ke kanan. 1 2 3 4 5 ya. Lalu dikurangi 3. Nah, ingat dari aturan di atas, pengurangan A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Itu sama saja dengan 5 dikurangi 3 sama saja dengan 5 ditambah negatif 3 ya. Jadi harus mundur ke kiri sebanyak 3 kali, dari 5 ke 4 ke 3 ke 2. Maka hasilnya adalah 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Itu ya, 2. Lalu negatif 6 dikurangi negatif 2. Ya, ingat ya, apabila ada min ketemu dengan min, maka akan berubah menjadi plus ya, menjadi positif. Jadi negatif 6 dikurangi negatif 2 itu sama saja dengan negatif 6 ditambah 2. Baik, lalu bagaimana pada garis bilangannya? Ingat, negatif 6 berarti dia negatif harus ke kiri ya, dari 0. Nah, itu dari 0 ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 sampai ke negatif 6. Lalu ditambah 2, berarti harus ke kanan sebanyak 2 kali. Nah, itu dia ya. Jadi setelah jalan ke kiri sebanyak 6 kali, jalan ke kanan sebanyak 2 kali. Maka hasilnya negatif 6 dikurangi negatif 2, hasilnya adalah negatif 4. Itu ya. Ya, itu saja pembelajaran yang bisa Bapak berikan hari ini. Silakan kalian pelajari materi yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.